Shalom teman-teman semua, Bisandri United senang bisa melayani di acara Server Camp. Perkenalkan, saya Agus, saya salah satu mahasiswa semester 7. Saya sangat bersyukur bisa belajar di Bisandri dan saya banyak mendapatkan hal-hal luar biasa dari Bisandri. Nanti di belakang saya akan juga bercerita apa-apa saja yang saya sudah dapatkan melalui Bisandri. Tetapi sebelumnya teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa itu tentang melayani. Seolah-olah kehidupan kita di dunia ini selalu berbenturan, Bapak Ibu. Makanya judulnya juga saya ambil melayani versus dilayani. Padahal sebenarnya kedua hal itu bukan sesuatu yang berbenturan atau mungkin sesuatu yang bertentangan. Tetapi justru kedua hal tersebut itulah yang akan memperlengkapi kita sebagai manusia selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan mengambil ayat dari Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang mengatakan, "Namun tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi pertama di antara kamu, biarlah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia yang datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang." Bapak Ibu semua, di dalam Bible kita itu banyak terdapat sebuah paradoks. Seperti contoh ayat di dalam ayat 26 itu mengatakan, jika ingin menjadi besar, maka kamu harus menjadi pelayan. Jika ingin menjadi yang pertama, kamu harus menjadi seorang hamba. Kedua hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia. Orang-orang dunia mengatakan kalau kamu mau jadi orang yang pertama, orang yang hebat, kamu harus menjadi orang yang kuat, kamu harus berusaha. Tetapi firman Tuhan mengatakan justru kalau kamu mau jadi orang yang pertama, kamu harus menjadi seorang hamba. Justru kalau kamu datang di dunia, kamu bukan untuk dilayani, tetapi kamu untuk melayani. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, seorang Yesus Kristus, seorang Tuhan yang dia punya segalanya, dia mengosongkan dirinya, dia mengatakan dia datang untuk melayani. Banyak orang berusaha menyampaikan ayat, lah itu lihat Yesus aja melayani, maka kamu pun, kita pun juga harus melayani. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa melayani Tuhan semesta alam? Bagaimana caranya seorang ciptaan bisa melayani seorang pencipta? Saya dulu sempat bingung ketika menghadapi pertanyaan itu, tetapi puji Tuhan setelah belajar di Bisandri, kemudian mendapatkan insight dari teman-teman, dari para dosen, pertanyaan itu bisa terjawab. Hari ini saya akan membagikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah mana yang lebih hebat, melayani atau dilayani. Nah, Bapak Ibu, baru nanti kita akan melihat bahwa di hadapan Tuhan kita itu dilayani. Itulah tujuan Tuhan itu datang ke bumi ini, itu untuk melayani kita. Nah, setelah kita tahu kita ini sudah dilayani oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan memberikan nyawanya, makanya kita bisa melayani sesama kita. Sekarang kita akan jawab pertanyaan pertama, mana yang lebih hebat, melayani atau dilayani? Teman-teman bisa jawab di dalam pemikiran sendiri atau mungkin tuliskan di kolom chat, mana yang lebih hebat, melayani atau dilayani. Saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir memakai logika yang sangat-sangat sederhana, yaitu kita akan lihat bahwa ternyata orang yang dilayani itu justru orang yang tidak hebat. Orang yang dilayani itu justru orang yang dia memerlukan orang lain. Yang pertama adalah orang yang dilayani adalah orang yang lebih lemah. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Minggu lalu saya baru keluar dari rumah sakit. Saya dirawat 3 hari di rumah sakit. Dan saya selama 3 hari itu Bapak Ibu, itu dilayani oleh istri saya. Saya diinfus kanan kiri. Saya gak bisa makan. Diinfus sampai bengkak, gak bisa makan, gak bisa ke WC, gak bisa mandi, gak bisa sikat gigi. Semua dilayani.
Nah, kalau ada yang bertanya lebih enak dilayani, pertanyaannya adalah satu, teman-teman. Kalau kamu sampai dilayani, berarti posisimu itu sedang dalam posisi yang lemah. Bayangkan makan saja yang merupakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan wajib, saya saat itu nggak bisa. Kenapa? Karena tangan saat itu bengkak, nggak bisa suap. Sehingga akhirnya istri saya yang melayani saya. Dari situ saya berpikir bahwa orang yang dilayani itu adalah orang yang lemah. Jadi kalau ada yang berkata lebih enak dilayani, berarti dia adalah orang yang lemah. Justru orang yang kuat, orang yang hebat, orang itu pasti melayani. Dia punya kekuatan, dia punya kehebatan sehingga dia bisa melayani. Kalau sampai ada yang merasa lebih enak dilayani, berarti orang itu adalah orang yang lemah. Itu yang pertama, logika yang sangat simpel. Kemudian logika yang kedua adalah orang yang dilayani adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Seperti cerita saya waktu di rumah sakit, saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu teman-teman semua. Semua dilayani oleh istri, oleh perawat, oleh dokter, oleh yang menyediakan makan. Dan itu sangat tidak mengenakan. Bahkan saya punya satu pengalaman. Saya pernah pergi sarapan di hotel sama salah satu pembicara. Kebetulan saya melayani di Kota Sampit, saya menemani. Jadi kalau misalnya ada pembicara yang datang, nah nanti kalau ada teman-teman di Sandri nanti yang sudah khotbah keliling kemudian melayani di Sampit, berarti nanti pasti akan ketemu saya teman-teman semua. Ya, jadi saya ketika sarapan di suatu hotel, biasa kan kalau di hotel itu kan kita ambil sendiri ya, kayak model prasmanan kayak gitu. Jadi kita ambil piring, kemudian ambil lauk yang mau kita makan. Nah, yang menarik adalah si orang ini, si pembicara ini, dia ambil piring, kemudian pertama dia ambil buah. Oh, saya pikir orang ini keren nih. Karena kan memang kalau buah itu kan kita harus makan sebelum kita makan berat. Jadi kita makan buah dulu. Wah, orang ini saya pikir orang dari Pulau Jawa, kemudian umurnya sudah cukup senior juga. Saya pikir orang ini dia mau makan buah dulu nih. Dia mau makan buah, kemudian baru makan nasi dan mau makan lauknya dan lain-lainnya. Ternyata Bapak Ibu teman-teman semua, jadi habis dia ambil buah itu dicampur sama nasinya, dicampur sama mie, dicampur dalam lauknya dalam satu piring besar. Wah, saya pikir kok seperti ini ya. Kemudian setelah saya pulang ke rumah ngobrol sama istri saya, saya jadi berpikir, ternyata orang ini mungkin kebiasaannya adalah ketika dia pergi makan itu semua sudah disiapkan. Buah di piring sendiri, lauk di piring sendiri, nasi di piring sendiri. Dia tinggal duduk di meja makan, kemudian semua sudah disiapkan. Nah, kebetulan di Sampit ini saya nggak paham bagaimana kebiasaannya sehingga dia mengambil sendiri dan ternyata hasilnya seperti itu. Jadi saya berpikir, ternyata kalau terlalu banyak dilayani ya hasilnya akan menjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang pengennya dilayani, orang yang merasa selalu ingin dilayani, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Coba kita lihat orang-orang yang selalu pengen dilayani, selalu pengen merasa dirinya bos. Kalau misalnya anak milenial sekarang mengatakan bosi, sikapnya bosi, seolah semua suruh perintah, semua segala macam sudah disiapkan. Dia orang yang paling egois. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita berada di servant camp ini, kita diajari untuk melayani, itu sudah tepat. Kenapa? Karena orang yang melayani adalah orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang dahsyat teman-teman semua. Dan kemudian setelah dari logika sederhana itu, kita akan melangkah ke hal yang berikutnya. Di dalam Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Teman-teman, Tuhanlah yang melayani kita, bahkan sampai memberikan nyawanya bagi kita. Seperti pertanyaan saya di awal, bagaimana caranya seorang ciptaan bisa melayani seorang pencipta? Bagaimana caranya Tuhan yang bisa melakukan segalanya dilayani oleh kita yang fana ini? Di hadapan Tuhan, di dalam aspek vertikal, kita ini adalah orang yang dilayani Tuhan. Bahkan tidak sampai dilayani Tuhan, tidak cukup sampai dilayani Tuhan. Tuhan juga memberikan nyawanya bagi kita.
Setiap hari ketika kita datang sama Tuhan, kita ingat Tuhan. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ingat satu hal ini. Tuhan sedang melayani kita. Tuhan sedang memenuhi kebutuhan kita. Tuhan sedang ingin dekat kita. Tuhan ingin sedang menyenangkan hati kita. Ketika kita saat teduh, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mungkin melakukan pelayanan, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ingatlah hal ini. Tuhan sedang rindu untuk melayani kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak merasa seperti itu, ketika kita merasa bahwa kita harus melayani Tuhan, kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan, sampai di suatu ketika kita sampai di saat titik tertentu, kemudian kita akan merasa, oh gak bisa, aku gak bisa melayani Tuhan, aku gak bisa seperti ini. Terus kalau kita tidak perlu melayani Tuhan, terus untuk apa dong kita belajar STT Bisandri? Nah teman-teman, ketika kita melayani manusia, kita pada dasarnya adalah sedang melayani Tuhan yang ada di dalam manusia tersebut. Kenapa? Karena seperti itu. Karena kita akan lihat di berikutnya di dalam aspek horizontalnya. Karena kita sudah dilayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik, maka kita bisa melayani sesama. Bahkan ketika kita melayani sesama pun, kabar baiknya adalah Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Di Filipi 2 ayat 13. Tuhan yang memberikan keinginan maupun kemampuan untuk kita bertindak, untuk kita bisa melayani sesama. Tetapi dasarnya harus benar dulu. Dasar kita melayani harus benar dulu, yaitu Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Maka kita bisa melayani sesama. Kemudian yang kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ketika kita mulai melayani, mungkin nanti ketika kita sudah lulus dari STT Bisandri, kita mulai melayani. Ingat satu hal teman-teman semua, bahwa kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Dan ketika nanti kita keluar dari tempat ini, kita melayani pun bukan untuk kita, bukan untuk gereja, bukan untuk para pendeta, bukan untuk apapun. Kita melayani adalah untuk Dia seorang. Dan yang luar biasanya, Dia mengerjakannya di dalam kita. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa adalah ketika kita melayani sesama, jangan lihat manusianya, tetapi lihatlah Tuhan yang ada di dalam manusia tersebut. Maka kita tidak akan pernah kecewa. Terakhir saya akan tutup dengan satu quote yang luar biasa yang saya dapatkan di Google. Dia mengatakan, jika ingin mengangkat hidupmu, maka angkatlah hidup sesamamu. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi besar, teman-teman ingin menjadi pembicara yang luar biasa, ingin menjadi pendeta dengan jemaat ribuan, layanilah sesama, angkatlah sesamamu. Maka saya yakin dan percaya Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Sekali lagi, Bisandri United, jangan lelah untuk melayani. Ingatlah bahwa Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tuhan Yesus memberkati.